Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdien, sekarang di sebelah saya sudah ada Wakil Sekretaris PCNU Surabaya, Gus Miftah Jauhari. Bersama beliau sore ini kita akan banyak lagi membahas tentang peristiwa 10 November yang dahsyatnya itu, bagaimana dahsyatnya sejarahnya, dan kebetulan terjadi di kota Surabaya, tempat di mana kita tinggal. Peristiwa 10 November itu belum banyak yang diketahui, masih banyak misteri-misteri di dalamnya yang jarang sekali diungkap. Dengan ikhtiar ini kita berharap agar peristiwa 10 November itu bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Ada kronologis di dalamnya. Bagaimana pertemuan dengan Bung Tomo, dengan Kiai Hasyim Asy'ari, terus pertemuan para kiai yang kebetulan ada di gedung ini ya Gus ya. Yeah. Mungkin kita akan menguliknya bersama Gus Miftah Jauhari ini, warga Nahdien mungkin yang tahu banyak tentang sejarah itu. Apa yang bisa kita sampaikan ke publik ini Gus? Ya, terima kasih. Kebetulan ya, jadi PCNU Surabaya di kegiatan Hari Santri Nasional 2023 itu salah satu ada satu program yang dilaksanakan itu kalau tidak salah sampai 4 jilid tanggal 6 Juni 2023 itu orasi kebangsaan pertama, yang mana di situ muncul satu rekomendasi adanya satu usaha untuk meluruskan sejarah bahwa di dalam pertempuran 10 November itu diawali oleh satu momentum yang mana di situ kita sebut dengan munculnya Resolusi Jihad 6 Juni 2023 di kantor PCNU. Setelah itu dilanjutkan di orasi kebangsaan jilid kedua itu sama di kantor PCNU dengan menghadirkan dua akademisi dari Indonesia dan dari Indonesia. Itu mempertebal bahwa seakan-akan ada satu fragmen sejarah yang di situ keterlibatan santri dan kiai sebagai satu proses di mana fatwa jihad dan resolusi jihad yang akhirnya menjadi satu trigger utama adanya pertempuran 10 November itu sengaja dihilangkan. Itu orasi kebangsaan kedua di kantor PCNU Surabaya. Selanjutnya tanggal 23 Agustus 2023 di Hotel Mojopahit itu orasi kebangsaan ketiga ya, menghadirkan pengurus BP Haji Zulfa dan juga ada Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi. Itu lebih mempertegas lagi bahwa setelah dari dua rekomendasi orasi satu kebangsaan dan orasi kedua, muncul rekomendasi ketiga adanya diperlukan satu usaha untuk meluruskan, terutama di narasi-narasi yang sekarang sudah menjadi buku ajar di dunia pendidikan, yang mana di dalam buku ajar terkait dengan 10 November tidak menyebutkan proses di mana sebelum perlawanan atau pertempuran 10 November itu ada resolusi jihad yang di situ murni adalah seruan dari para kiai yang ditekan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan menggerakkan semua santri. Dan puncaknya di orasi keempat itu pada tanggal 31 Agustus di Unair itu menghadirkan 7 pembicara nasional, juga rawuh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Gigi. Itu kalau kita ngomong puncak, itu puncaknya dari orasi kebangsaan, yang mana di situ dirangkum bahwa ini harus ada satu usaha serius karena seakan-akan ada satu usaha yang sistematik menghilangkan
narasi bahwa santri dan kiai itu punya peran signifikan di dalam meletusnya 10 orang sebelum November. Nah, dari empat orasi kebangsaan ini dengan berbagai macam rekomendasi kita sudah sampaikan ke salah satu ketua BPNI, Kiai Julil Amsar Abdallah, dan beliau merespon dengan baik, dan beliau juga memang hadir di orasi kebangsaan tempat itu. Dan nanti insya Allah kita akan lakukan usaha tindak lanjut ini, nanti step-stepnya seperti apa, karena yang akan kita perjuangkan ini di wilayah akademis. Nah, sedangkan sementara ini versi beliau ya, versi beliau, data-data yang kita sampaikan, narasi-narasi yang akan kita sampaikan seakan-akan belum memberi standar akademis. Maka harus ada usaha bahwa narasi ini harus didukung dan memang sesuai dengan metode akademis di dalam ilmu sejarah. Nah, ini yang sekarang kita sedang tegas. Yang kalau versi kami, data-data itu sudah cukup kuat bahwa pada satu kesimpulan tidak mungkin terjadi pertempuran 10 November jika tidak ada resolusi jihad. Dan resolusi jihad itu merupakan pengingat dari fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Mahasiswa Pak Sandi di Jombang, dan setelah itu diperkuat lagi di kantor hutan PJ Surabaya Kultur saat itu. Jadi kalau kesimpulannya 10 November karena ada resolusi jihad, karena ada fatwa jihad. Sehingga jika tidak ada resolusi jihad, tidak ada 10 November, dan pertempuran 10 November yang akhirnya membuka mata dunia, ternyata Indonesia itu masih punya kekuatan untuk melawan penjajah. Berarti kalau dalam ilmu hadis itu asbabul wurudnya itu begitu ya, ceritanya bahwa sebelum perang 10 November tercetus itu lebih dahulu ada resolusi jihad, sebelum munculnya resolusi jihad ada fatwa jihad. Nah, ini menarik Ustaz. Kenapa sejarah itu perlu diluruskan, Gus? Kenapa perlu diluruskan, Gus? Apakah kita masih ada yang kurang dengan sejarah yang disampaikan secara resmi oleh bangsa kita ini, Gus? Sebenarnya bukan ini, kalau kami diskusi dengan beberapa yang menjadi pembicara dalam orasi, sebenarnya kalimat lebih tepatnya bukan meluruskan, menyempurnakan. Kalau meluruskan kan seakan-akan itu ini salah, ini tidak, ini sudah benar. Cuman ada satu fragmen yang kalau di dalam satu itu ada satu link yang sengaja dihilangkan, seakan-akan sengaja dihilangkan. Yaitu apa? Keterlibatan santri kiai yang waktu itu merumuskan fatwa dan ditindaklanjuti dengan resolusi jihad itu seakan-akan hilang. Jadi saya nanya pertempuran November itu ya sudah tidak ada objek ya, satu rakyat melawan dengan melibatkan Surabaya dan sekitarnya, Jawa, ternyata tidak. Ada satu link yang menjadi trigger utama bahwa mereka sampai berbondong-bondong itu dari Pasuruan, Bali, Lamongan, bukan hanya Surabaya. Jika pertempuran itu yang diprediksi sebenarnya, oh ini hanya gerakan kalau istilah sekarang itu gerakan spontan, dan itu pasti gampang dilumpuhkan, tidak, dan menghabiskan biaya besar, sehingga mereka berpikir ulang, wah ini kuat ini ternyata. Berarti sekarang ada tim dari NU, mungkin gabungan dari PB, PW, dan PC yang sedang mencari fakta-fakta sejarah untuk dijadikan hasil sempurna ini untuk diajukan agar diakui secara akademik ini, berarti secara tenang. Kalau saya sempat diskusi sama Kiai Ulil itu, data-data terkait dengan resolusi jihad, fatwa jihad, lalu yang dihubungkan dengan pertempuran November itu sudah banyak ya, sudah kan setiap tahun ya, kalau mau masuk hari santri dari 10 November pasti ada seminar-seminar itu. Cuman yang diperlukan adalah menyusun ini sehingga metodologinya bisa diterima
di kalangan akademisi sejarah. Nah selama ini itu ya belum menjelaskan di fase ini kita masih. Jadi ada istilah data-data yang kita sampaikan ini ya kalau bahasa itunya ya antara mitos, cerita mulut ke mulut, nah gitu. Jadi harus disempurnakan sampai di level secara metodologi ilmu sejarah itu memang sudah terpenuhi. Nah, kita masih belum ada di situ. Sebenarnya sejarah peristiwa 10 November itu mungkin kalau bagi kalangan internal dan Kota Nahdi sendiri mungkin sudah sahih ya. Sudah sahih, tapi mungkin untuk pengakuan dari luar agar sahihnya lebih ini masih mungkin apa yang akan dilengkapi ini nanti, terus mungkin ada bocorannya mungkin apa lagi akan diajukan ke kementerian mana nih? Nah itu urusan BPN yang paling kita sekarang sedang menyusun merencanakan untuk membentuk tim yang mana tim nanti bisa menyiapkan syarat-syarat agar data-data ini secara metodologi sejarah itu terpenuhi. Selama ini kan masih misalkan ada seminar di Surabaya, ya sudah berhenti hanya di level rekomendasi. Tapi ini kan urusan di wilayah akademisi dan yang kedua dan memang harus terpenuhi semua unsur kesejarahan. Nah ini kita mau coba untuk masuk ke situ. Kebetulan juga kita kan sebenarnya di sini ada di gedung yang sangat bersejarah ini Gus. Mungkin masih ada sisa ada fakta dari gedung ini, cerita-cerita mungkin ada entah itu peninggalan Kiai Hasyim atau apa yang masih awet di gedung ini mungkin, atau mungkin Pak Wahab atau mungkin siapa lagi yang terlibat dalam pertempuran 10 November di gedung ini, gedung bersejarah. Yang jelas kalau gedung ini kan sudah di masuk sebagai cagar budaya. Jadi mulai dari bangunannya itu kan memang tidak boleh diubah. Tekel-tekelnya itu masih cacar-cacar juga masih. Kalau peninggalan ya sepertinya sudah diwarisi oleh duriannya. Ya, Hasyim ya dari Jombang. Duriannya itu tidak ada yang mungkin kalau Surabaya dulu kan saksinya kota Surabaya saksi tempat peristiwa 10 November. Mungkin ada di beberapa lokasi mungkin di sini yang masih bisa diceritakan mungkin saksi bisunya lah. Saksi bisunya kan sempat banyak gitu ya, foto-foto, dokumentasi waktu apa. Waktu itu kan kantornya masih kantor kamu ya. Nah, itu di tengah yang kalau ada film apa Sanggia itu kan ada satu fragmen Kiai kumpul untuk merapatkan dan merumuskan hasil ujian itu di kantor tengah yang di bawah di lantai 1. Itu sebagai salah satu saksi sejarah bahwa di tempat ini ada satu momentum di mana diputuskan oleh para kiai untuk merumuskan resolusi jihad. Dulu itu ada informasi untuk berkumpulnya para kiai itu kan dibatasi oleh pemerintah. Waktu itu masih Jepang. Dan para kiai itu dalam komunikasi menggunakan bahasa Arab. Kebetulan kan para kiai kita kan banyak alumni dari Mekah gitu. Itu mungkin ada catatan-catatan berbahasa Arab itu mungkin ada beberapa. Itu lebih banyak di Durian. Jadi kayak misalkan kemarin kita mau mencari naskah yang ditulis langsung oleh Mbah Hasyim itu ada di buku itu. Jadi kemarin kita waktu dan kalau secara kelembagaan itu LBM gitu ya harusnya yang mengidentifikasi dan inventarisir itulah itu ada di buku ya. Itu kalau tidak salah langsung ada yang muncul metode Arabico. Tulisannya Arab tapi diwodok Jawa. Kalau dari PKN Surabaya sendiri mungkin ada support apa untuk agar peristiwa 10 November ini diakui secara akademik dari PKN Surabaya kayak Pak Sohibul Bait lah advokasi ini. Nah yang sudah kita lakukan kemarin itu kan
ikhtiar untuk membicarakan ini, sehingga kemarin kita bikin orasi bangsa 1, 2, 3, dan 4, yang mana nanti dari hasil orasi 1, 2, 3, 4 ini itu nanti rencana kita untuk tim untuk menaikkan rekomendasi ini di level yang tadi kami sampaikan. Ini kan urusan sejarah. Ya, sejarah sendiri sebagai satu bidang keilmuan, dia punya metodologinya sendiri. Jadi kan pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kita mau masuk di level itu. NU itu. Mungkin dalam waktu dekat ini kalau belum masuk ke tataran akademik, mungkin bagaimana agar peristiwa resolusi jihad ini menjadi sejarah dan diajarkan resmi di sekolah-sekolah LP Ma'arif yang di bawah NU, mungkin nanti akan dimasukkan ke sana atau gimana, Gus? Kalau yang di LP Ma'arif itu kan sebenarnya sudah ada salah satu mata ajar aswaja atau keilmuan. Itu sebenarnya sudah masuk. Cuman nanti perlu untuk dibicarakan lagi, menjelaskan sejarah ini biar lebih konferensi. Cuman ya kita tetap harus sadar bahwa nanti metodologi yang masuk ya, itu harus tetap sesuai dengan metodologi sejarah. Jadi tidak terkesan bahwa apa itu ini karena mengusahakan, ini karena internal lalu kita seenak tidak ada. Jadi tetap secara standarisasinya itu tetap kita temui. Itu nanti tetap harus melibatkan para akademisi, para sejarawan. Yang tepat ini kalau dari data segini banyak, itu nanti narasinya munculnya seperti itu. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ini, Gus. Mungkin ada suatu rahasia besar tentang peristiwa 10 November ini yang tidak banyak diketahui oleh publik ini, Gus. Apa mungkin yang mau disampaikan? Kalau kami sebagai warga NU, jadi setelah mendengarkan dan menyimak proses fatwa resolusi sampai akhirnya meletuslah 14 November, kami secara internal mengambil kesimpulan ternyata Nahdlatul Ulama yang waktu itu dan sampai sekarang Khalifatul Syekh sebagai pimpinan tertinggi itu yang dipikirkan negara. Jadi maka sampai ada kalimat, kalau NU yang mayoritas, insya Allah menang. Maksud saya, insya Allah yang selain NU itu bisa diamankan. Kalau waktu itu saya cuma Hasim sampai di dalam film Sanggia itu kan, Hasim mengambil yang waktu di film ada serangan ada bukan yang beliau akhirnya mendapat serangan yang akhirnya jatuh itu kan setelah mendapat info bahwa sekutu sudah mulai menguasai di daerah Mojokerto. Artinya apa? Yang ini hadir untuk menjaga Indonesia. Maka satu hikmah yang kami ambil, NU itu Indonesia NU itu yang tepat. Ternyata yang dilakukan oleh Khalifatul Syekh sampai mengeluarkan fatwa itu demi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ya kami sebagai warga yang saya tambah satu sedikit, yang sekarang di bawah kepemimpinan Kiai Miftah dan Gus Yahya itu NU sudah mulai menjaga dunia sesuai dengan lambangnya dunia di bulan ini. Itu filosofi dari NU yang diciptakan oleh para pendiri mahasiswa ini. Ya, luar biasa sekali pengetahuan sejarah dari Gus Jauhari ini. Beliau walaupun lama di UPJ ternyata pengetahuan sejarahnya jos juga. Nah, dari sini saya sampai pada satu titik kesimpulan bahwa peristiwa 10 November itu adalah sejarah yang sebenarnya sahih. Hanya saja untuk agar diakui secara akademik ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, kita mengikuti saja itu.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.